sahbi wa tuba'i wila amma ba'd. Ikhwan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang hadir pada malam ini, yang datang dari berbagai tempat, yang seluruhnya saya hormati, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah, baik dunia maupun akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah masih ada waktu kurang lebih 7 menit untuk saya menyampaikan hikmah ilmiah, tausiah Islamiyah atau dakwah Islamiyah atau mau'izatul hasanah. Kurang lebih 7 menit, mudah-mudahan 7 menit ini benar-benar efektif, efisien, menghasilkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah. Mohon izin saya ingin menyampaikan 2 hal saja, yaitu pertama tentang istiqomah, yang kedua tentang tawajuh. Namun sebelumnya mari kita sama-sama mengingat sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Alamatnya, tandanya cintanya orang yang cinta kepada Allah, tandanya orang yang cinta kepada Allah, hubbu dzikrillah kata Nabi, dia suka berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita, hati kita selalu diberi perasaan senang. Ketika kita berzikir kepada Allah, kita merasa senang. Ketika kita berzikir kepada Allah, kita merasa suka, merasa bahagia, merasa tenang, merasa nyaman, merasakan sesuatu yang tidak pernah sesuatu tersebut akan dirasakan di tempat-tempat yang lainnya selain zikir. Itu tandanya berarti kita sudah mulai oleh Allah ditanamkan rasa cinta kepada Allah. Itu tandanya cinta kepada Allah. Nah, kalau kita mampu memupuk, merawat, memelihara, menjaga rasa cinta kita kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dengan banyak mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, selalu menyebut nama Allah. Artinya zikir hobinya jalan terus. Nah, insya Allah nanti step by step, qalilan fa qalilan, lama kelamaan, itu rasa cinta yang kita rawat, yang kita pupuk, rasa cinta kita kepada Allah itu nanti akan semakin bertambah dan bertambah. Akhirnya rasa cinta kita kepada Allah itu akan bisa menyebabkan Allah pun cinta kepada kita. Nah, kalau Allah sudah cinta kepada kita, tentu minimal ada 2 jaminan Allah untuk kita. Pertama, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Kalau kita senantiasa memupuk, merawat, menjaga, memelihara rasa cinta kita kepada Allah dan selalu berusaha membuktikan rasa cinta kepada Allah, maka Allah akan cinta kepada kita. Dan ketika Allah sudah cinta kepada kita, jaminan dari Allah yaitu tadi yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya inna auliya Allahil ladzina humul muttaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah, para aulia Allah, para kekasih Allah, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan tingkat ketakwaan yang sempurna, kadar ketakwaan yang sempurna kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga mereka oleh Allah dijadikan sebagai para kekasihnya Allah,
Karena kadar kecintaannya kepada Allah, kadar ketakwaannya kepada Allah itu sangat luar biasa. Sehingga akhirnya Allah menjadikan mereka sebagai aulia Allah, sebagai para kekasihnya Allah. Jadi seluruh para wali Allah itu tentu orang-orang yang bertakwa. Jadi nggak mungkin seseorang akan diangkat menjadi kekasihnya Allah oleh Allah. Nggak mungkin seseorang oleh Allah akan diangkat menjadi waliullah kalau dia tidak bertakwa kepada Allah. Itu sangat mustahil, sangat impossible. Nah, salah satu di antara cirinya orang yang bertakwa adalah istiqomah. Para wali Allah, para aulia Allah itu orang-orang yang istiqomah, terutama istiqomah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Istiqomah dalam taqarruban Allah, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Istiqomah dalam berzikir kepada Allah. Dan memang salah satu di antara fadilah, keutamaan, keistimewaan, keuntungan orang yang bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah, dalam berzikir kepada Allah, maka oleh Allah akan dikaruniai, dianugerahi 1000 karomah, 1000 kemuliaan. Sebagaimana diterangkan, al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Di mana sebenarnya karomah ini secara khusus oleh Allah hanya diberikan kepada para wali, kepada para aulia Allah, kepada para kekasih Allah. Tapi orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dalam menjalankan ketakwaannya kepada Allah, dalam berzikir kepada Allah, tidak menutup kemungkinan, tidak mustahil atas kehendak Allah, orang tersebut walaupun pangkatnya belum pangkat wali, oleh Allah akan dikasih, dikaruniai, dianugerahi 1000 karomah. Karomah itu kan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat mulia, kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya, di mana kemuliaan tersebut, keistimewaan tersebut, sesuatu yang luar biasa tersebut tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang, hanya orang-orang pilihan Allah saja. Nah karomah ini diberikannya kepada para wali, termasuk guru musik kita, itu banyak karomahnya. Dulu pernah almarhum Ajengan Jejen, pimpinan pondok pesantren Az-Zainiyah Sukabumi, murid kesayangan Pangersa Abah Anom yang sudah wafat. Beliau pernah menyampaikan sesuatu kepada Pangersa Abah Anom, mohon izin kepada Pangersa Abah Anom untuk menyusun sebuah buku yang secara khusus buku tersebut menceritakan tentang karomah Abah Anom. Tapi kata Abah nggak usah. Abah nggak mau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jaminan Allah untuk orang-orang yang bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, ya kalau lewat-lewat dikit nggak apa-apa ya. Ya kasih bonus dong, 5 menit. Gak usah terlalu kaku lah ya. Pusing jengkel. Nanti aja, nanti relax aja. Ya memang sih harusnya jam 10 udah tutup ini. Itu pun kalau mulainya jam 9 kan. Tadi kan mulainya kan jam 9. Nah pasti waktu saya keambil tengah jam itu. Jam 12. Saya percaya ini yang cuma orang-orang yang cinta sama Allah, cinta sama Rasul, cinta sama ilmu lah. Allah. Baik. Kita lanjutkan. Jadi jaminan Allah untuk hamba-hamba Allah yang bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dalam menjalankan ketakwaannya kepada Allah,
dalam berzikir kepada Allah, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Kami beriman kepada Allah dan kami siap membuktikan keimanan kami kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, dengan menjauhi larangan Allah, dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Sumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah itu asalnya dari 8 koma, 3 huruf, qaf, alif, mim. Koma aslu qawama, ala wajni fa'ala, ubdilatil wawu alifan, ditahruki ma qablah fatatul fasara koma. Koma itu asalnya qawama, kemudian wawunya diganti dengan alif. Alasannya karena harkat sebelum wawu fathah. Fathah itu nisbatnya ke alif, kasroh ke iya, domah ke wawu baru. Oleh karena harkat sebelum wawu fathah, maka wawu mesti diganti dengan alif. Maka dari qawama menjadi koma. Koma itu fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad. Bina, kalau nggak salah bina adwab wawi. Kan ada bina nakis, bina adwab, bina misal. Nah, di koma kemudian didatangkan 3 huruf penambah, diletakkan di awal kalimat hamzah sinta, maka dari koma menjadi istaqoma. Kalau ditasrif secara istilahi, istaqoma yastaqimu istiqoman, wa mustaqoman bahwa mustaqim lajaka mustaqom istaqim, la tastaqim mustaqom mustaqoman. Istaqim artinya istiqomah, istiqomah langkau. Jadi istiqomah itu berarti berdiri ajeg, tegap. Jadi jejeg lah. Kalau istilah orang Sunda, tegedak keanginan, teluntur kehujanan, terapu kepanasan, tetap ajeg. Ajeg, tetap lurus di jalan Allah, tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak ujian, tetap istiqomah. Nah, orang-orang istiqomah ini jarang. Makanya orang-orang istiqomah ini termasuk orang-orang pilihan Allah. Enggak semua orang dipilih oleh Allah untuk bisa istiqomah. Istiqomah itu berat. Apalagi istiqomah dalam berzikir, dalam bertahajud, dalam berpuasa, dalam beribadah lah. Nah, orang istiqomah biasanya oleh Allah akan dikasih karomah itu, kasih kemuliaan. Jadi ada sesuatu yang nggak ada pada orang lain, dan orang lain nggak bisa melakukan itu. Itulah karomah. Tapi kalau kemuliaan itu diberikan kepada Nabi, itu namanya mujizat. Kalau kepada calon Nabi namanya irhas. Kalau kepada orang-orang soleh namanya ma'unah. Tapi sama semuanya kemuliaan dari Allah, keistimewaan dari Allah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di dalam keimanannya, di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, di dalam menjalankan ketakwaannya kepada Allah, di dalam berzikir kepada Allah, istiqomah mereka. Apa jaminan Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka niscaya akan turun kepada mereka para malaikat. Seraya mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir, jangan merasa cemas. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati. Allah takhafu wala tahzanu. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian bil jannati, dengan sorga. Allati kuntum tu'adun, yang sorga itu dulu dijanjikan oleh Allah untuk kamu. Jadi orang-orang istiqomah itu jangannya masuk sorga. Istiqomah dalam beribadah kepada Allah, istiqomah dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah, istiqomah dalam berzikir Allah. Itu jaminannya sorga. Dan ketika sakaratul maut, di saat ajal datang, di saat nyawanya dicabut, itu orang-orang istiqomah akan digembirakan oleh Allah. Akan turun kepada mereka malaikat Jibril, membeberkan sayap kanannya, di mana di sayap kanan malaikat Jibril ini ada gambaran sorga.
perlihatkan kepada orang yang istiqomah yang sedang sakarat, lalu dia matanya melihat ke arah kanan. Kata malaikat Jibril, ini tempat kembalimu, penuh dengan kenikmatan. Tersenyum dia. Dalam keadaan tersenyum, ruhnya dicabut oleh malaikat. Dia mati seperti orang yang sedang senyum. Matanya terpejam, bibirnya tersenyum. Mati dalam keadaan husnul. Itulah balasan orang-orang istiqomah. Makanya kita harus berusaha, berjuang sekuat tenaga. Maksakanlah, itu bahasa orang, maksakan hayang bisa istiqomah. Memang hese, ya kudu dipaksakan hese gitu. Kudu dipaksakan. Sebab lamun dipaksakan ya mau bisa-bisa. Pan cek kalau tanya ibadah mah kudu maksakan, tapi ulah kapak da kewajiban. Para jamaah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir tawajuh. Tawajuh itu adalah hudurul qalbi. Hudurul qalbi ila Allah taala azza wa jalla bi dzikril khafi. Jadi tawajuh itu adalah menghadirkan hati kita kepada Allah taala azza wa jalla dengan diisi zikir khafi. Jadi hatinya berzikir, menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Terus hatinya menyebut nama Allah. Hatinya hidup. Hatinya nggak pernah tidur. Allah. Kalau tidur, melek hatinya. Kalau lupa, ingat. Terputus, sambungkan. Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, lakukan zikir hobi. Jadi zikir hobi ini zikir yang dilakukan oleh hati, di dalam hati, tanpa suara. Dan zikir hobi ini tidak terikat oleh waktu dan ruang. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, di tempat apapun tetap boleh zikir hobi. Termasuk di toilet silakan zikir hobi. Sebab zikir hobi hanya di hati. Allah, Allah. Tidak boleh diucapkan. Ini perintah Allah dalam Al-Quran surah 7 Al-A'raf juz 9 ayat 205. Kata Allah, wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'au wa khifatan wa dunal jahri minal qaul wala takum bil guduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Kata Allah, wadkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah nama Tuhanmu, yaitu Allah, fi nafsika ai fi qalbika, di dalam hatimu. Sebut nama Tuhanmu Allah di dalam hatimu. Itu zikir hobi. Allah, 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 Allah. Tadarruan, dengan merendahkan diri kepada Allah. Tadarru, merendahkan hati kepada Allah. Tadarru. Wahifatan, dan dengan rasa takut kepada Allah. Khauf ilallah, takut kepada Allah. Wadunal jahri, dan bukan dengan jahr, artinya tanpa suara. Kalau pakai suara bukan zikir hobi lagi namanya itu, zikir jahr namanya. Bil guduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Artinya dari pagi sampai petang, pagi lagi, petang lagi, pagi lagi, terus 24 jam zikir hobinya jalan terus dimainkan. Jadi nggak pernah lupa Allah. Ini kayaknya susah. Memang susah, tapi susah juga harus diusahakan, harus berlatih. Kalau sudah terlatih, sudah terbiasa, insya Allah nanti dengan sendirinya hatinya berzikir sendiri, hidup sendiri, karena udah ala. Gitu. Memang harus diawali dengan perjuangan, latihan. Nah, kemudian di akhir ayat Allah mengatakan wala takum minal ghafilin. Dan janganlah sekali-kali kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa kepada Allah. Nah, orang yang lupa. Jadi wala takun lan ora lan ojo ono siro. Gitu. Minal ghafilin ikut tetap saking piro-piro wong kang lali kabeh. Jadi kita dilarang oleh Allah, dilarang hati kita lalai kepada Allah. Jadi hati kita jangan sampai kosong dari mengingat Allah. Insya Allah, kalau hati kita selalu ingat kepada Allah, kapanpun, dimanapun, kita akan berada dalam rahmat Allah.
berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam ridho Allah, berada dalam penjagaan Allah, dalam lindungan Allah, oleh Allah dijaga. Kalau orang hatinya terus nyambung kepada Allah. Demikian, oleh karena sudah lewat, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Jadi tawadhu itu adalah menghadirkan hati kita kepada Allah dengan berzikir hobi. Itu tawadhu. Adapun kalau robito itu adalah jadi menyambungkan isolul qalbi, menyambungkan hati kepada guru mursyid. Jadi hati kita disambungkan kepada guru mursyid, kemudian kita mengingat-ingat kesolehan guru mursyid kita, karomah guru mursyid kita, kemuliaan guru mursyid kita. Dan di saat itu kita bermunajat kepada Allah dengan karomah guru kita, semoga Allah mengkabulkan segala hajat kita. Tetap mintanya sama Allah. Cuma guru mursyid itu menjadi wasilah, menjadi cukang lantaran, menjadi perantara untuk supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah. Karena guru mursyid adalah waliullah pangkatnya, kekasih orang yang dekat kepada Allah. Ibarat kita, ya kalau sudah dekat kepada seorang raja, tentu apapun keinginan kita akan direspon oleh raja. Nah, tapi kalau kita jauh pada seorang raja dan kita langsung minta ke raja, lah rajanya juga gak kenal sama kita, maka kita melalui orang yang dekat kepada raja itu. Nah, namanya wasilah, namanya tawasul. Jadi silakan lakukan robito. Demikian, mohon maaf para jamaah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan sababiyah barokah kita duduk di majlis zikir khataman yang mulia ini, dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa paman bibi kita, dosa kakak adik kita, dosa saudara kita oleh Allah diampuni. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita selalu diberikan umur yang barokah, kesehatan yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, bakasaban yang barokah. Apapun yang kita hajatkan pada Allah, semoga oleh Allah dikabulkan dengan barokah. Kita duduk di majlis zikir yang mulia ini. Akhirnya mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa taqarrubana min ba'di taqarruban ma'suma. Allahumma rzuqna halawatal iman. Allahumma rzuqna halawatal iman. Allahumma rzuqna halawatal iman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirati bil khair. Rabbana zidna ilman nafi'a ma'al hidayah. Rabbana zidna malan barakan yakfina li ta'atika ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nas'alu aqtina amwalan kasiratan thayyibatan mubarakatan bi ghairi hisab ya dzal jalali wal ikram. Amitna alal iman wal islam wal ihsan wa ala aqidati ahli sunnah wal jamaah wa ala kalimati taqwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ja'al mautana bi husnil khatimah wa la taj'al mautana bi su'il khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minasy syaithanir rajim bi sakaratil maut. Allahumma hawwin
alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'alna minal khasirin waj'alna minal muflihina fid dunya wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih. Ada Allah wa jazakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.